Shirley menjelaskan, nantinya skema perhitungan UMP tidak lagi menggunakan satu angka persentase seperti tahun lalu, di mana ada usulan range tertentu sebagai panduan penetapan UMP. Shirley mengatakan usulan ini pun sudah disampaikan ke Presiden. Shirley menambahkan range atau rentang angka tersebut akan ditentukan kepala daerah masing-masing. Nantinya kepala daerah harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga pertumbangan Dewan Pengupahan Daerah. Sementara itu, pemerintah pusat hanya akan membuat panduan perhitungan. Tunggu ya, tunggu. Iya kan itu kan sudah saya sampaikan. Jadi oke deh. Yang pertama apa bahasanya? Jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas. Ya, makanya kita mengusulkan range, ya, dan itu beliau setuju, ya, range. Informasi lainnya pemirsa, sebelum polemik bandara hantu mencuat, Menteri Perhubungan ternyata sudah mencabut status bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 yang lalu. Maka bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari luar ataupun masuk ke dalam negeri. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik bandara hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik bandara hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah meresmikan bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Pemirsa, mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono keluar dari rutan KPK pada Jumat sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP tersebut setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional
anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mendapatkan rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP tersebut divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca meninggalnya ibu hamil buntut ditolak 4 rumah sakit, Kementerian Kesehatan mengaudit 4 rumah sakit di Papua. Hasilnya, setiap rumah sakit harus menambah dokter spesialis kandungan. Setelah mengaudit 4 rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sukawi hingga meninggal dunia, tim khusus Kementerian Kesehatan melaporkan hasil audit kepada Gubernur Papua Matius De Fahiri. Keempat rumah sakit tersebut diantaranya RSUD Yowari, RSUD AB Pura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Dari hasil audit, tim khusus Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar keempat rumah sakit menempatkan spesialis obstetri ginekologi, melibatkan dokter jaga IGD pada semua kasus kehamilan, termasuk membuka layanan laboratorium selama 24 jam. Di Jayapura dan di Papua ini, secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat, sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Sebelumnya bersama bayi yang dikandungnya, Irene meregang nyawa setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara rumah sakit lainnya meminta keluarga membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata masyarakat. Bahkan Purbaya menegaskan akan dibubarkan institusi Bea Cukai jika masih membiarkan oknum terus merusak citra negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata publik hingga pimpinan negara. Purbaya mengaku bahwa perbaikan institusi tersebut akan menjadi salah satu fokus utamanya dalam 1 tahun ke depan. Dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa gangguan selama 1 tahun. Sebab jika kinerja dan citra Bea Cukai tak diperbaiki, maka instansi Bea Cukai akan menghadapi hukuman yang sangat serius, termasuk kemungkinan pembekuan dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance atau SGS, seperti pernah terjadi pada era Presiden Soeharto di tahun 1985. Untuk itu Purbaya meminta 16.000 pegawai Bea Cukai harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Purbaya pun memastikan saat ini jajaran Bea Cukai memahami ancaman hukuman tersebut dan mulai menunjukkan komitmen untuk berubah, termasuk melalui penguatan sistem digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Purbaya optimistis pembenahan di JBC akan menunjukkan hasil positif pada tahun depan. Mantan Ketua LPS ini menilai penerapan teknologi baru mulai membawa kemajuan yang signifikan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan jika Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dengan formulasi perhitungan kenaikan upah minimum provinsi 2026.